Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak bapak siswa siswi kelas 4. Kita bertemu lagi pada pembelajaran TIK. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang cara aman berkomunikasi digital. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak bapak, silahkan simak materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang cara aman berkomunikasi digital. Internet memberi kita banyak manfaat, namun kita harus tetap berhati-hati saat berinternet. Bagaimana cara aman berinternet? Nah, yang pertama, bercerita kepada orang tua. Yang kedua, tidak memberikan informasi pribadi. Yang ketiga, tidak sembarangan mengirim foto. Yang keempat, tidak memberitahu kata sandi pada siapapun. Yang kelima, tidak sembarangan mengunduh dari internet. Yang keenam, tidak sembarangan bertemu dengan orang yang dikenal di internet. Yang pertama, bercerita kepada orang tua. Mintalah pengawasan kepada orang tua ketika sedang berinternet. Jika orang tua tidak mengawasi, selalu ceritakan kepada orang tua tentang komunikasi di internet yang dilakukan. Ceritakan situs yang dikunjungi dan isi dari situs tersebut. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Ini gunanya adalah supaya hal-hal negatif yang ada di internet tidak menjadi atau tidak mengganggu kita dalam melaksanakan proses atau melakukan cara aman berkomunikasi digital. Jadi harus dalam pengawasan orang tua agar tidak menemukan hal-hal yang tidak baik di internet dan dapat memilahnya. Mintalah bantuan orang tua jika mengalami kesulitan di internet. Misalnya ada kendala di internetnya, tidak bisa mengakses halaman tertentu misalnya. Coba minta bantuan kepada orang tua kalau sedang melaksanakan atau sedang berinternet di rumah. Atau meminta bantuan kepada guru jika sedang melaksanakan berinternet di sekolah. Selanjutnya adalah tidak memberikan informasi pribadi. Nah, jangan sembarangan memberikan informasi pribadi di internet. Selalu tanyakan terlebih dahulu kepada orang tua. Contoh informasi pribadi yaitu alamat rumah, nomor telepon, nama sekolah, dan alamat email. Kenapa kita tidak boleh memberikan informasi pribadi secara sembarangan di internet? Karena hal itu dapat diakses oleh setiap orang. Jadi setiap orang dapat mengetahui alamat rumah kita, nomor telepon kita, nama di mana kita sekolah, dan alamat email kita. Hal yang menjadi ketakutan nantinya adalah kalau misalnya data-data pribadi kita tersebut disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi nanti dia mencuri data kita melalui media internet dan menyalahgunakan data tersebut. Jadi jangan sembarangan memberikan informasi di internet. Selanjutnya, tidak sembarangan memberikan foto. Nah, jangan sembarangan memberikan atau menaruh foto di internet. Nah, fotomu dapat dimanfaatkan untuk hal-hal tidak baik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian mintalah bimbingan orang tua untuk memilah foto yang akan kamu kirim melalui internet. Nah, kenapa kita tidak boleh mengirim foto sembarangan di internet? Karena nanti ada misalnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab, berniat jahat, kemudian menggunakan foto kita itu untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya diedit sedemikian rupa sehingga hal itu dapat merusak foto yang kita unggah tersebut. Nah, selanjutnya adalah gunakan avatar sebagai simbol dirimu ketika berkomunikasi di dunia maya. Nah, avatar itu apa? Nah, avatar itu semacam foto pengganti. Nah, foto pengganti profil kita di dunia maya. Jadi yang dilihat oleh orang saat berkomunikasi dengan kita di dunia maya bukan foto asli kita. Jadi kita menggunakan foto yang menggunakan avatar. Selanjutnya, tidak memberitahu kata sandi kepada siapapun.
Kata sandi atau yang lebih kita kenal dengan password, nah digunakan untuk memasuki sebuah tempat di internet, misalnya untuk membuka email atau situs lainnya. Nah, kata sandi ini misalnya banyak Anda gunakan untuk login ke Facebook misalnya, Instagram misalnya, atau YouTube misalnya. Nah, jangan sampai memberitahu kata sandi kepada siapapun kecuali orang tua. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Kalau misalnya ada orang lain yang mengetahui kata sandi kita, maka mereka memiliki peluang untuk melakukan hal-hal yang buruk, ya, menyalahgunakan kata sandi yang kita berikan kepada orang tersebut. Bisa saja nanti data-data kita dicuri atau melakukan penipuan atas nama kita karena dia sudah memiliki kata sandi yang kita berikan. Kata sandi menjaga kerahasiaan data-data yang ada di dalamnya, data-data kita, ya. Jika kata sandi dicuri, nah data-data dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau misalnya kata sandi kita dicuri, nah kita tidak bisa lagi mengakses laman login yang akan kita masuki. Misalnya kita tidak bisa lagi mengakses Facebook kita, tidak bisa lagi mengakses Instagram kita, sementara orang yang telah mencuri kata sandi kita melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab dengan cara memanfaatkan akun kita, misalnya untuk melakukan penipuan atau pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Selanjutnya, tidak sembarangan mengunduh dari internet. Nah, ada banyak file yang dapat diunduh, atau di-download dari internet secara gratis. Namun, tidak semua file tersebut baik untukmu. Mintalah bimbingan orang tua atau guru ketika mengunduh file di internet. Pilihlah file yang sesuai dengan umur dan keperluan. Nah, beberapa file kadang mengandung virus komputer, jadi berhati-hatilah. Contoh file di komputer yang dapat diunduh antara lain file gambar, video dan audio, program komputer, serta game atau permainan. Jadi, ketika kita mengunduh atau mendownload sesuatu dari internet, nah supaya berhati-hati dan tidak sembarangan mendownload. Terkadang file yang kita download adalah file-file yang tidak baik atau tidak sesuai dengan umur kita, atau bisa juga file-file yang kita download tersebut terdapat virus di dalamnya dan dapat merusak perangkat kita, dapat merusak laptop kita, komputer kita, bahkan handphone kita. Jadi kita harus berhati-hati dalam mendownload. Jadi jangan asal download, baik itu gambar, video, audio, program komputer, bahkan permainan sekalipun. Jadi jangan asal melakukan download terhadap file-file tersebut. Nah, selanjutnya, tidak sembarangan bertemu dengan orang yang dikenal di internet. Kamu dapat berkenalan dengan teman dari seluruh dunia melalui internet. Namun, kamu tetap perlu berhati-hati ketika ada temanmu yang mengajak bertemu. Ceritakan kepada orang tua jika temanmu di internet ingin bertemu. Mintalah orang tua mendampingi jika ingin melakukan pertemuan. Jangan bertemu dengan teman di internet tanpa pengawasan atau persetujuan orang tua. Kenapa kita harus berhati-hati atau tidak sembarangan bertemu dengan orang yang kita kenal di internet? Karena kita tidak tahu sebenarnya orang itu siapa. Bisa saja di internet dia menggunakan foto orang yang berbeda. Bisa saja dia menggunakan data-data yang berbeda, nama yang berbeda, kemudian alamat rumah yang berbeda, sehingga itu dapat menjadi ancaman bagi kita. Karena dengan begitu, orang tersebut sudah memiliki niat yang tidak baik karena tidak menggunakan data-data yang sesuai dan memanfaatkan hal itu untuk keperluan yang tidak baik, misalnya melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, dan memeras. Jadi jangan sembarangan bertemu dengan orang yang kita kenal melalui internet, apalagi sampai bertemu hanya dengan dua orang saja, atau misalnya hanya kita dan dia.
jangan sampai melakukan hal itu. Laporkan kepada orang tua, kepada kakak di rumah. Kalau misalnya ada yang ingin mengajak bertemu, jadi kita harus mencari tahu terlebih dahulu siapa orang tersebut. Dan jangan melakukan pertemuan di tempat-tempat yang sepi. Nah, bertemulah di tempat-tempat yang keramaian agar dapat dilihat oleh banyak orang dan terhindar dari hal-hal yang mengancam. Baiklah anak-anak Bapak, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang cara aman berkomunikasi digital. Nah, berikut ini adalah soal latihan yang harus Anda kerjakan. Silahkan dijawab dan ditulis di buku tulis, dilengkapi dengan nama dan kelas, dijawab dengan benar. Dan nanti tugas ini akan Bapak nilai sebagai nilai UH, ya. Jadi Bapak harap anak-anak Bapak bisa menyelesaikan seluruh tugasnya. Setelah nanti selesai, difoto, kemudian dikirim di classroom. Kirim di bagian tugas kelas atau classwork. Jangan mengirim di bagian forum karena nanti Bapak tidak terperiksa di sana, nanti jadi nilai Anda nanti tidak ada. Jadi kirimnya di bagian classwork atau tugas kelas. Silakan dijawab pertanyaan berikut dengan benar berdasarkan video pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Bapak, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.